Halo teman-teman, selamat malam semua buat teman-teman dari Empowering Spiritual Indonesia. Nah, aku lagi mau tes suara nih teman-teman. Kalau misalnya suaraku kurang oke, ya. Ada yang komen sudah kedengeran, ya. Kan repot kalau saya ngoceh-ngoceh nggak kedengeran, ya. Saya mau nyapa-nyapa dulu nih, ya. Nyapa-nyapa dulu siapa? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya. Mulai hari ini setiap 1 minggu sekali, saya akan ngebuat siaran langsung, nge-live buat teman-teman. Jadi teman-teman boleh bertanya apa saja, ya kan, yang mau ditanyain apa terserah. Mau tanya misi jiwa, mau tanya past life, mau tanya indigo, mau tanya ya sedikit human design atau yang berhubungan dengan tentang karakter kamu, boleh silakan apa aja ditanya. Nah, setiap 1 minggu acara ini akan berlangsung selama 1 jam ya setiap minggu. Jadi ask me about anything spiritual. Jadi teman-teman boleh bertanya apa saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Nah, kalau misalnya hari ini pertanyaan belum bisa dijawab, maka saya akan jawab next minggu depan ya. Terus kayaknya anggota di grup ini ada 3.800. Saya ucapkan terima kasih ya yang sering-sering posting-posting, terima kasih yang suka komen-komen. Terima kasih ya. Terus yang moderator buat moderator saya yang sering buat upload tayangan, postingan, terus upload anggota, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih bertumbuh dengan saya ya. Nanti mungkin saya akan adakan siaran langsung mungkin bersama para moderator ya. Jadi nggak hanya saya. Jadi mulai minggu depan buat moderator yang ingin ngobrol di sini bisa bersama saya ya teman-teman. Nah, ini yang nonton saya mau sapa dulu ya. Coba nih saya lihat siapa aja nih yang nonton ya. Selamat malam buat Aris, terus buat Mbak Happy, ini Happy Salon nih sahabat saya ya. Terus buat teman-teman yang lain yang udah nonton, terima kasih ya. Nah, teman-teman boleh bertanya apa saja ya. Silahkan komen pertanyaan di kolom komentar karena live Zoom-nya ini setiap 1 minggu sekali itu hanya 1 jam. Jadi teman-teman boleh bertanya apa saja ya. Kan selama ini kan hanya kayak lihat saya cuma sekilas-sekilas dan mungkin juga buat acara Zoom hanya untuk orang-orang tertentu atau berbayar. Nah, sekarang saya akan tampil di sini menyapa teman-teman 1 minggu 1 kali ya. Jadi boleh bertanya apa saja. Nih buat Lorianto, Lorianto ini moderator juga dari Pekanbaru. Hai Lorianto, aduh kamu kirimin aku stroberinya nggak hidup loh, yang hidup apa tuh? Cuma anggurnya deh gitu. Terus siapa lagi nih ya di bawah nih ya? Ini buat Yudhistira, hai, selamat malam ya. Terus Kak Igun, terus buat Brilianto ya. Ini Brilianto juga suatu saat akan saya minta ya, buat tampil di sini. Nah, ada temen nih yang WA, kok udah ada linknya? Ya, soalnya ini nggak by Zoom, darling. Ini adanya di Facebook. Jadi masuk dulu ya grup Facebook. Ini bukan di Zoom. Jadi masuk dulu di Facebook. Ini bukan di Zoom ya, sayang. Oke. Ada Yudhistira. Nah, si Pulyanto, apa kabar di Bali ya? Selamat Hari Galungan ya. Semoga berbahagia. Nih sudah ada pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang lain boleh loh bertanya. Tuh sudah ada pertanyaan. Saya akan jawab pertanyaan ya dari Dwi Saputro. Coba kita baca.
Tanya soal spiritual awakening. Boleh nggak, Bun? Kan masih suak rancu tuh, Bunda. Ini bahasanya suak rancu, apa toh? Tanya soal spiritual awakening. Boleh nggak, Bunda? Kan masih suak rancu tuh, Bunda. Apakah mesti orang yang sakti, saketi ya? Atau bisa lihat hantu gitu, baru dianggap spiritual awakening? Oh, ini mengenai spiritual awakening. Nah, aku jawab dulu ya, yang atasnya dulu. Harus dikasih tahu dulu sebenarnya awakening itu apa sih gitu. Sebenarnya awakening itu adalah kebangkitan spiritual. Nah, bukan berarti orang yang awakening saja yang bisa melihat hantu. Tapi sebenarnya spiritual awakening itu adalah proses. Jadi ketika misalnya suatu hari kita merasa bahwasanya ada sesuatu yang berbeda dengan diri kita ya, kita perasaan kita mulai merasa berbeda, minat kita berbeda, terus kita mulai minat dengan misalnya angka-angka, minat dengan bintang-bintang, berminat dengan kayak hal meditation yang kayak gitu. Jadi itu biasanya awal-awal orang awakening, kebangkitan spiritual. Tetapi nggak semua awakening itu ya Mas Dwi ya dari yang seperti itu. Ada juga dia bisa awakening karena eksiden. Jadi misalnya ada orang eksiden, terus dia koma, itu dia bisa juga awakening. Terus ada orang juga bisa awakening karena olah laku. Olah laku itu misalnya dia berpuasa, dia bertapa ya. Nah, olah rasa. Nah, itu bisa juga awakening. Nah, tetapi ada juga memang awakening memang sudah saatnya. Jadi misal orang-orang yang special gift atau memang sudah ada destiny-nya ke arah spiritual, dia bisa juga awakening sendiri. Misal pada umur 17 tahun, misal pada umur 25 tahun ya. Atau bisa pada umur 40 tahun ke atas. Jadi awakening itu bisa terjadi tanpa disadari dan tidak disadari. Nah, masalahnya adalah kalau banyak orang awakening, dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang awakening. Nah, otomatis dia untuk rilis dan exercise dirinya agak-agak susah. Kalau ketemu dengan orang pembimbing yang baik dan benar, ya mungkin awakeningnya bisa cepat berevolusi atau bertumbuh. Tapi misalnya kalau dia awakening, tidak bertemu dengan guidance atau pembimbing yang tepat, nah ini jatuhnya jadi halu jatuhnya. Kan banyak orang dalam proses awakening itu jatuhnya jatuh halu gitu, melihat sesuatu jadinya ngerasa sakti. Kalau bisa udah lihat sesuatu merasa sakti, kalau bisa lihat-lihat bilangnya indigo yang kayak gitu, padahal sebenarnya bisa lihat-lihat karena sesambetan aja begitu. Terus pertanyaannya soal spiritual awakening, apakah mesti orang sakti yang bisa lihat hantu gitu? Nah, kita jawab dulu pertanyaannya, hantu itu apa sih gitu? Ya kan, pertanyaannya hantu itu apa sih gitu. Nah, teman-teman kan masih banyak yang berpikir, sebenarnya kan hantu ini tidak ada bentuk ya Mas Dwi. Hantu tidak ada bentuk, sebenarnya hantu itu hanya berupa energi. Yang memberikan bentuk itu adalah visualisasi daripada pikiran kita sendiri. Jadi kalau misalnya apakah hanya orang yang awakening yang bisa melihat hantu? Enggak juga, ada anak kecil udah bisa lihat hantu gitu. Jadi nggak jadi tolak ukur seseorang bisa ngelihat MG ya, saya katakan makhluk goib lah, nggak usah hantu, hantu kan hanya penamaan aja. Nggak mesti orang yang mesti awakening yang bisa melihat hantu, tetapi memang pada proses awakening biasanya memang mata batin kita itu terbuka gitu. Orang-orang yang sindrom, misalnya sindrom Kundalini itu biasanya banyak yang sedang mengalami awakening. Nah, memang cakra asmanya lebih cepat terbuka atau kadang cakranya itu terbuka secara tidak sengaja, jadinya dia sindrom. Akhirnya karena sindrom bisa melihat hal-hal yang di luar daripada nalar kita. Nah, seperti itu. Nah, dalam proses awakening ini sendiri juga Mas Dwi itu ada tahapan-tahapannya ya.
ketika kita dalam proses awakening ini, jangan sampai kita banyak belajar keluar dari diri. Nah, kebanyakan orang-orang kalau misalnya proses awakening, dia belajarnya keluar diri dan yang halusinasi. Pada proses awakening, kita harus lebih banyak belajar ke dalam diri, supaya kita bisa bertemu dengan, katakanlah, pembimbing sejati kita gitu. Karena belajar keluar diri itu memang bagus juga sih Mas Dwi, tapi kan itu hanya rambu-rambu. Jadi misalnya ada coach, ada guru, ada trainer yang ngajarin kita, itu perlu. Tapi lebih banyaklah belajar ke dalam diri dalam proses awakening. Kenapa? Supaya evolusinya cepat, nggak lama-lama gitu, dan supaya kita lebih lebih apa ya, lebih pinter aja dalam recovery diri kita gitu. Jadi kita kayak seperti diajarin gitu. Orang-orang yang sudah bisa bertemu dengan diri sejatinya biasanya lebih bisa rilis di kehidupan ini gitu. Misal kalau punya masalah, itu lebih cepat exercise-nya. Jadi segala sesuatu bisa diselesaikan dengan bijaksana. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Udah ya, itu ya, saya udah jawab ya pertanyaan Mas Dwi, saya udah jawab nih. Saya mau sapa dulu Pak Gatot, salam keberlimpahan. Apa kabar ya Pak Gatot? Terima kasih ya sudah support kita di grup Empowering. Salam kasih sejahtera, salam keberlimpahan ya, sehat-sehat selalu Pak Gatot. Tadi sudah saya tanya ya, jawaban buat Mas Dwi. Jadi nggak hanya mesti orang-orang yang awakening yang bisa melihat makhluk gaib gitu. Banyak orang yang bisa melihat makhluk gaib kok, nggak mesti dia awakening. Bisa jadi memang dari sananya DNA-nya sudah DNA spiritual, bisa jadi memang dahulu kalanya dia memang seorang yang mumpuni, atau memang dahulu kala kehidupannya seorang yang sakti, ya udah pasti di kehidupan sekarang nggak belajar juga pasti dia punya ilmu laduni, atau dia punya special gift, jadi nggak mesti belajar bisa melihat hantu-hantu. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi adalah tidak mesti orang yang awakening yang bisa melihat makhluk gaib, tetapi ketika orang sedang mengalami proses awakening, ya benar, dia bisa melihat MG karena cakra-cakranya itu bisa terbuka. Nah, itu ya buat Mas Dwi. Nah, Mas Dwi kalau misalnya masih mau bertanya lagi, silakan, mungkin jawaban saya kurang memuaskan. Nah, ini dari Ko Igun. Terima kasih ya Ko Igun ya hadir di sini sharing-sharing di grup Empowering Spiritual Indonesia. Selamat datang. Pertanyaannya ya, bagaimana step awal untuk mengenal diri sendiri, Bunda? Nah, step awal untuk mengenal diri sendiri adalah dengan melalui suatu jalan atau melalui suatu wahana. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam diri kita, kita membutuhkan wahana, Mas Igun. Wahananya apa? Meditasi. Jadi, meditasi adalah kendaraan atau wahana kita untuk berjalan ke dalam diri kita. Jadi, kalau misalnya kita pengen belajar mengenal diri itu, ya harus belajar meditasi dulu. Dengan kendaraan inilah kita bisa memasuki jiwa kita, ataupun kadang bertemu guru sejati kita. Kan harus ada kendaraannya, Kak Ibu. Nah, caranya adalah mulai rutin meditasi, misal sebelum tidur 1 jam atau mau tidur 1 jam. Nah, lakukan itu rutinitas, jadi meditasi ke dalam diri. Nanti nggak usah pikirkan kapan ya mau bertemu yang di dalam diri, nggak usah dipikirin. Jadi lakukan latihan meditasi dulu ya, mau tidur 1 jam, bangun tidur 1 jam. Anggap saja itu kita melakukan kayak wajib, kayak kita makan 1 hari 3 kali, kayak kita mandi 1 hari 2 kali. Coba lakukan itu. Nah, nanti kalau misalnya melakukan itu sudah 3 bulan ke atas, maka bisa lihat kok aura kita akan berbeda. Aura kita akan berbeda,
cara pandang kita akan mulai berbeda, sikap kita mulai berbeda, biasanya seperti itu. Jadi belajarnya nggak susah, nggak pakai uang, nggak pakai ribet, nggak pakai mesti harus cari guru sampai ke Tibet, nggak perlu jauh-jauh. Jadi syaratnya Kak Idun ya buat bagaimana step awal mengenal diri sendiri, yaitu tadi ya, pakailah wahana, pakailah kendaraan, yaitu meditasi. Meditasi adalah salah satu cara kita buat mengenal diri sejati kita ya. Di samping ya kan kita bisa mengenal diri kita, tool mekanisme tubuh kita bisa kenal melalui astrologi dan human design, tapi itu secara fisik. Kalau secara batin untuk mengenal dalam kita ini, yaitu tadi butuh kendaraan dengan memakai meditasi. Nah, cara bermeditasi yang tepat seperti apa, kan banyak teman-teman yang nanya ke saya, cara meditasi yang tepat itu seperti apa? Nah, jawaban saya, teman-teman tidak akan mendapatkan cara meditasi yang tepat untuk diri teman-teman dari saya, dari guru-guru ya, dari acara Zoom, dari buku, bahkan dari seminar, nggak akan dapat. Itu semua hanya guidance, karena cara meditasi yang tepat untuk saya dan cara meditasi yang tepat untuk teman-teman itu berbeda, nggak sama. Jadi cara mengetahui meditasi yang tepat untuk kita adalah dari repetisi pengulangan. Jadi semakin sering kita bermeditasi, jadi bermeditasinya nggak dipaksakan ya, jadi lakukan dengan santai. Nanti kalau sudah sering, maka akan menemukan jawaban. Oh, seperti ini yang tepat untuk saya gitu. Jadi nggak seperti yang dipikirin orang gitu. Perjalanan batin ke dalam diri itu ini tentang feeling, tentang rasa. Rasa saya dengan rasa teman-teman kan berbeda ya, tetapi tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap sama. Ada petasan tuh ya yang buka puasa. Tujuannya tetap sama, tapi caranya aja yang berbeda. Lakukan dulu cara meditasi tanpa berpikir, oh nanti saya akan mencapai ini, oh goal settingnya ini, nggak usah. Nikmati prosesnya. Jadi dengan melakukan meditasi yang santai, tanpa ada niat memikirkan goal setting, tanpa ada niat maksudnya kayak orang ada imbalan, misal oh kalau saya meditasi ini nanti akan begini, oh meditasinya akan begini. Enggak, jadi nikmatin aja prosesnya. Jadi ketika kita belajar meditasi ini, kita menikmati prosesnya. Pada saat menikmati proses ini, disitulah dapat nilainya, di situ dapat pelajarannya. Nah, dalam proses belajar meditasi, di sini kita dapat nilainya. Nah, terkadang orang belajar meditasi baru 6 bulan udah males, karena pikirnya ngapain sih meditasi gini gitu, aduh capek gitu. Padahal sebenarnya meditasi simpel itu kan kita kan nggak disuruh meditasi yang kayak mau jadi bikuni, meditasi yang kayak orang biarawati, meditasi yang mau jadi biksu, kan nggak diminta seperti itu. Jadi lakukanlah meditasi itu dengan santai, tanpa memikirkan goal setting, tapi nikmatin prosesnya. Saat menikmati proses, maka disitulah kecerdasan semesta. Saat menikmati proses, disitulah kecerdasan di dalam diri kita bertumbuh. Nanti jadi pintar sendiri, jadi pandai sendiri, kayak seperti ada yang ngajarin mau ngapain, mau gimana, itu pasti ada yang ngajarin. Nikmatin prosesnya, jangan lihat kiri ke kanan. Kalau masih lihat kiri ke kanan, nanti ngelihat ke kiri, wah aku mau yang meditasi ini. Baru belajar meditasi hening, ya belajar meditasi hening dulu kan. Baru belajar meditasi hening, ngelihat orang belajar kundalini, wah aku mau belajar kundalini. Akhirnya ya meditasi heningnya nggak sampai-sampai. Nah kebanyakan kita
terlalu maunya yang muluk-muluk, yang secara besar. Padahal lakukanlah meditasi hening dulu. Saya melakukan meditasi hening ini bertahun-tahun loh teman-teman. Bertahun-tahun ya melakukannya. Jadi melakukannya dengan hati damai, dengan memang tidak ada memikirkan setting goalnya nanti seperti apa, enggak. Saya hanya berharap bahwasanya dengan meditasi hening ini hidup saya dimudahkan, segalanya dipermudah, maupun itu rezeki, maupun itu rasa kasih keberlimpahan, maupun itu karir gitu. Dan emang perlahan-lahan saya dapatkan, jadi saya lebih bisa memperbaiki hidup saya step by step seperti itu ya teman-teman. Jadi lakukan dengan inner soul, lakukan dengan hati yang damai, lakukan dengan pikiran yang damai, lakukan dengan jiwa yang damai. Nah, memang itu nggak gampang, dalam prosesnya nggak gampang. Tapi kalau kita memang merasa bahwasanya kita di semesta ini sedang menjalankan misi ya, sesuai dengan judul di bawah ini, misi jiwa. Kenapa saya taruh judul misi di bawah ini, misi jiwa? Karena banyak teman-teman yang WA kepada saya bertanya mengenai misi jiwa gitu. Nanti akan saya bahas sedikit mengenai misi jiwa ya, karena waktu kita cuma 1 jam. Nah, ini ada Mbak Kirana. Mbak Dani ini termasuk mentor saya, oke. Hai Mbak Dani, hola hola hola. Terima kasih ya sering support. Nah, Mbak Dani ini orangnya yang inner soul-nya baik, dia selalu support teman-temannya, jadi ya rezekinya baik ya. Salah satu syarat agar rezeki kita berlimpah, abundance, adalah berbaik-baiklah kepada orang-orang. Simple banget ya cara-cara syaratnya, berbaik-baik kepada orang-orang. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Nur ya. Habis Pak Nur, aku ngejawab pertanyaannya Mbak Agatha, Mbak Kempi ya, nanti ya. Pak Nur Muslim, salam rahayu Bunda, rahayu Pak Nur. Terima kasih ya udah support saya di sini di grup Empowering. Nanti setiap 1 minggu sekali kita akan adakan live seperti ini. Jadi bisa tanya-tanya apa saja ya. Saya akan baca pertanyaan Pak Nur ya. Salam rahayu Bunda, apakah goib itu bisa dibuktikan? Bagaimana gerbang goib itu terbuka, istilahnya mata batin? Nah, sebenarnya kalau kita bicara goib, sebenarnya ya saya bisa katakan itu kayak sebenarnya absurd sih. Absurd itu abu-abu. Ada yang bisa dibuktikan Pak, ada yang nggak bisa dibuktikan. Nah, karena pertanyaan Bapak ini kan terbatas, goib yang seperti apa. Nah, keyakinan kita, religi kita itu kan goib sih Pak. Ya kan, goib. Pertanyaan saya, apa kita pernah ngelihat Tuhan? Nggak pernah kan? Tapi kenapa orang beragama di seluruh dunia kalau nggak pernah ngelihat Tuhan gitu? Terus yang kedua, kita dalam ranah ini, saya sekarang Bapak sedang lihat di layar handphone Bapak, ini kan goib Pak. Coba bagaimana cara menlogikakan ini? Kita harus panggil IT dong gitu. Nah, sebenarnya nggak goib sih gitu. Jadi kenapa kita selalu mengatakan keyakinan dan religi itu atau spiritual itu selalu dikatakan absurd atau abu-abu? Karena yang namanya spiritual itu adalah ini masing-masing, feeling masing-masing. Nah, seperti itu. Misal orang semua beragama tapi nggak pernah ngelihat Tuhan, tapi kenapa orang percaya ada Tuhan gitu? Iya kan? Nah, bagaimana gerbang goib itu bisa terbuka? Nah, yang Bapak maksud ini goib yang mana dulu? Kalau saya ambil definisi goib mengenai ketuhanan. Ketika aku percaya pada satu kekuatan yang mengontrol diriku, maka itu adalah goib. Atau katakanlah itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia termasuk yang goib. Kita nggak pernah lihat. Tetapi Tuhan itu bisa mengontrol diri kita.
Nah, seperti itu. Kalau misalnya yang Bapak maksud gerbang, saya ambil contoh gerbang ketuhanan. Nah, kalau yang maksud Bapak ini bagaimana gerbang goib terbuka, istilahnya mata batin. Sebenarnya saya nggak ngebilang gerbang goib, katakanlah mata batin itu terbuka. Ketika kita dalam pencapaian spiritual ya, dalam meditasi yang sudah terasa, biasanya gerbang goib atau mata batin kita akan terbuka sendiri. Sebenarnya ketika lahir semua orang udah punya mata batin. Jadi hanya kita tinggal bagaimana mengasahnya, itu aja. Semua orang lahir sudah punya sensor. Semua orang lahir sudah punya spirit guide. Semua manusia lahir sudah punya mata batin ya. Kita tinggal mengasahnya saja. Semua orang lahir sebenarnya mata batinnya sudah ada. Jadi kalau misalnya orang bilang diaktifkan kurang pas ya, saya nggak bilang salah ya, karena dalam spiritual ini nggak ada yang benar dan salah. Hari ini apa yang saya katakan ini pengetahuan saya saat ini. Bisa jadi 10 tahun lagi pengetahuan akan berbeda, apa yang saya katakan sekarang ini sudah berbeda lagi gitu. Jadi bagaimana gerbang goib itu terbuka atau mata batin itu, ya kita harus belajar mengenal batin kita, Pak. Kita harus mengenal batin kita dulu. Ya bagaimana kita bisa membuka mata batin, kita sendiri aja belum tahu mata batin itu apa. Ya. Jadi ya berteman dulu dengan batinnya. Kalau belum berteman dengan batinnya gimana mata batinnya bisa terbuka. Terus kalau kita mau buka mata batin itu sebenarnya gampang. Yaitu tadi, lakukan meditasi, ya berpikir yang bagus, jiwa yang bagus, maka mata batin akan terbuka kok. Ya, orang-orang yang punya aura bagus biasanya mata batinnya gampang terbuka kok. Ya gampang dapat insight, bisa dari mimpi, bisa dari mana saja, dan mata batin ini bisa dibagi-bagi, Pak. Ada orang bisa merasakan sesuatu melalui pendengaran, ada orang bisa merasakan sesuatu melalui penglihatan, ada orang bisa merasakan sesuatu melalui penciuman gitu. Jadi nggak semua orang bisa merasakan itu hanya dari batin, nggak, ada bermacam-macam juga ya. Nah, buat pertanyaannya Pak Nur, karena di sini yang dikatakan goib itu goib yang mana saya kurang jelas, jadi saya ambil yang universalnya aja ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan, untuk membuka mata batin itu seperti apa, yaitu tadi Pak, berteman dulu dengan batinnya, ya, mempelajari dulu batinnya gitu. Ya kalau belum mempelajari batin itu siapa, bagaimana mau mendekat, ya kan repot juga, ya kan. Banyak kan orang kan minta dibukain mata batinnya ke orang lain kayak gitu, padahal sebenarnya belum tentu terbuka, kadang-kadang hanya halusinasi kita saja gitu. Kalau mau membuka mata batin yang baik itu ya harus melakukan olah rasa untuk agama apapun, kita Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ya itu ada kok tata cara olah rasanya. Lakukan dengan hati yang damai, biasanya seperti itu. Nanti saya buat satu live mengenai bagaimana cara membuka mata batin ya Pak Nur ya. Karena di sini saya cuma punya waktu 1 jam, jadi menjawab pertanyaannya singkat-singkat. Nah nanti saya akan bikin beberapa minggu lagi live mengenai cara membuka mata batin ya. Nah, saya akan ke pertanyaan Mbak Happy, Mbak Agatha. Biar aura kita bisa keluar bagus seperti Bunda gimana ya? Ini pakai kamera fitnah kali ya. Handphonenya ini pakai kamera fitnah kali, jadi yang kayak gini auranya. Jadi sebenarnya kalau aku sih tubuh kita ini kan Mbak Agatha, tubuh kita ini kan punya tubuh eterik ya, punya medan listrik. Nah, kalau misalnya tubuh halus kita ini kan aura yang luar. Kalau misalnya kita foto aura, itu yang di-capture oleh foto adalah tubuh eterik kita, tubuh aura kita yang di luar. Nah, kalau misalnya aura kita mau bagus, ya kita harus lebih masuk ke dalam lagi, lebih ke inner soul.
Nah, kalau aura mau bagus, kalau masih dia hanya di tubuh eterik itu bisa berubah-berubah. Kalau misalnya moodnya kita lagi nggak bagus, misalnya kita foto aura, ya bisa auranya warnanya abu-abu atau warna apa gitu. Kalau kita lagi happy, nanti auranya bisa warna pink. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebersihin sampai ke inner soul, sampai ke jiwa kita paling dalam, itu biasanya nggak berubah, nggak akan berubah. Ya itu tadi, semuanya harus pakai meditasi. Sebenarnya meditasi itu sangat bagus, Mbak Happy. Jadi itu ya dasarnya harus pakai meditasi. Tetapi satu hari 24 jam, maukah kita meluangkan waktu, bangun tidur 1 jam, mau tidur 1 jam, buat ngerilis kerak-kerak yang ada di tubuh eterik kita. Nah, masalahnya adalah kita orang yang mut-mutan, yang angot-angotan, mungkin sebulan ngelaksanain, sebulan lagi enggak. Jadi sebenarnya meditasi ini sangat bagus ya, just for all, mau apa aja. Jadi start awal, kalau mau inner soul kita bagus ya, kalau cuma aura-aura eterik gini mah, ya masih kalau menurut aku kurang bagus ya. Kalau mau beresin dulu akar-akar trauma yang ada di dalam diri kita. Selama akar-akar trauma, trauma kesedihan, trauma sakit hati, atau mungkin trauma dari masa lampau, jadi jiwa kita itu nggak berseri-seri, jadi ya auranya nggak normal. Karena sebenarnya kalau aura kita bagus, yang sebenarnya menonjolkan aura itu bukan tubuh halusnya lagi, tapi sang jiwa. Ini kayak aku berbicara kayak gini, sebenarnya auraku yang keluar ini bukan dari tubuh eterik saya lagi, bukan, tetapi inner soul. Jadi ini jiwa saya yang berbicara. Jadi yang mungkin teman-teman lihat di layar ini adalah jiwa dari seorang Lisa Marin sedang berbicara seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Kadang-kadang kan orang suka bilang, ih kok auranya bagus ya, kok auranya bagus ya, sudah kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bukan aura dari tubuh saya lagi, itu sudah dari aura dari inner soul kita. Nah, gitu ya Mbak Happy. Jangan malas meditasinya, jangan meditasinya hanya sebulan, 2 bulan, setelah itu males karena capek dan lain sebagainya. Intinya adalah pola paling penting banget buat ngebersihin aura ya. Hai Dwinda, terima kasih ya. Ini Dwinda ini teman, sahabat. Terima kasih ya udah support di sini ya. Nanti saya akan adakan setiap 1 minggu 1 kali ya, teman-teman boleh tanya apa saja. Ko Aliong, apa kabar ya? Salam sejahtera, hadir nongol di sini. Ko Aliong mau tanya apa? Silakan di komen ya. Mau tanya apa? Nanti saya akan jawab. Mau tanya-tanya apa? Silahkan ya. Saya udah jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Halo Ko Simon. Ko Simon ini salah satu moderator saya di ESI. Aduh, paling baik ya Ko. Ini banyak bantu-bantu saya saat-saat saya terjatuh. Kadang-kadang saya suka curhat sama Ko Simon ya Ko. Terima kasih ya Ko, udah banyak support di ESI. Semoga banyak berkah ya Ko Simon. Ko Simon ada mau tanya apa? Silakan tanya ya. Tadi saya sudah kasih tahu jawabannya. Olah. Nah, yang ini saya akan bahas buat nunggu teman-teman ya. Ada Tian. Ya, terima kasih Adek Tian. Salam Rahayu Bunda. Menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Saya akan bahas sedikit mengenai misi jiwa. Nah, teman-teman kan suka banyak yang nanya nih, sebenarnya misi jiwa ini apa sih gitu? Apakah hanya orang-orang spiritual yang apa? Yang mempunyai misi jiwa gitu. Nah, enggak juga sih gitu, karena kalau orang-orang ngedengerin kan suka kayak gini, wah misi jiwa hebat ya, kamu punya misi jiwa ya gitu. Nah, dalam pandangan orang awam, misi jiwa ini selalu yang agung gitu ya.
yang agung, yang excited. Jadi kalau ngedengar misi jiwa, wah ini spiritual nih, pasti nih misi jiwanya yang bersayap-sayap nih, gitu. Enggak juga. Jadi teman-teman, misi jiwa itu enggak selalu yang agung ya, enggak selalu extravaganza, enggak selalu yang besar-besar, enggak juga kayak gitu. Jadi, nah apakah semua orang punya misi jiwa? Punya. Semua orang sebenarnya punya misi jiwa, tetapi apakah misi jiwa kamu itu besar atau kecil? Nah, kebanyakan orang-orang misi jiwa ini adalah peran kamu di semesta ini. Jadi, ketika kita terlahir ke semesta ini, sebenarnya kita sudah dikasih misi jiwa, ya. Kita sudah tanda tangan kontrak. Misal nih, saya mau terlahir sebagai Luisa Marina. Sebelum lahir itu saya sudah tanda tangan spirit kontrak rahasia. Dengan siapa? Ya, dengan sang sutradara agung. Sutradara agungnya siapa? Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya saat saya mau lahir, saya tanda tangan kontrak rahasia dengan sang sutradara agung. Luisa Marin, kamu akan terlahir ke semesta ini sebagai siapa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misi jiwa itu nggak yang mesti agung, nggak yang mesti harus yang bersayap-sayap, nggak juga gitu. Jadi misi jiwa itu ke dunia ini sudah membawa peran masing-masing dan berhubungan dengan karma kita. Nah, masalahnya adalah banyak orang-orang mengambil mangkok orang lain. Jadi maksudnya orang lebih senang mengambil misi jiwa orang lain. Misalnya seperti ini, misi jiwa saya terlahir adalah sebagai seorang petani. Tapi karena ngerasa, aduh misi jiwa jadi petani ini gue nggak keren ya kan. Gue nggak keren menjadi misi jiwa seorang petani. Ya udah deh, gue pengennya misi jiwa gue jadi artis aja gitu. Nggak mau jadi petani karena misi jiwa jadi petani itu nggak keren kan, nggak juga. Nah itu akhirnya misi jiwa yang sudah ditandatangani dia sebagai seorang petani di kehidupan sekarang nggak dilaksanakan, maka nantinya akan lama prosesnya karena kan udah ngerubah lagi misi jiwa yang lama yang belum diselesaikan di kehidupan yang sebelumnya. Nah, sebuah film yang bagus itu kita tonton, misalnya film yang bagus tuh Godzilla, buatnya aja tahunan, tapi nontonnya cuma 2 jam. Nah, di dalam satu film ini pasti kan ada sutradara, ya, ada koreografi, ya, ada tukang panggulnya, ada tukang makeup artis, ada artisnya, semuanya ada itu. Nah, mereka membawa perannya masing-masing. Jadilah sebuah film yang bagus. Nah, sebenarnya sang sutradara agung, Tuhan yang menciptakan kita, sebenarnya memberikan kita peran masing-masing di planet ini. Ngapain? Ya, agar semua manusia bisa membangun planet ini sesuai kapasitasnya. Tetapi masalahnya adalah banyak orang tidak menyadari misi jiwanya, lebih senang mengambil misi jiwa dari orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menemukan misi jiwa kita apa, kan enak nih teman-teman, nggak lama. Jadi tujuannya kemana, destination-nya kemana, jadi kan nggak berbelok-belok. Ya, jadi tadinya mungkin mau melaksanakan misi jiwanya itu masih 50 tahun, akhirnya 30 tahun jadi selesai. Karena apa? Karena sudah tahu destination-nya kemana. Ya, nah buat teman-teman yang pengen tahu misi jiwanya, sebenarnya saya bisa konsultasi, teman-teman bisa melalui astrologi, bisa melihat past life dan soul mission, incarnation cross, misi jiwa. Jadi itu bisa dari analisa human design, incarnation cross, atau bisa dilihat dari astrologi, past life regression, atau teman-teman bisa langsung juga pengen lihat sendiri memakai hipnoterapi past life regression. Tapi karena sekarang PSBB atau Corona, kebanyakan saya pakai online. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti nonton ini di Facebook atau lagi nonton ini di YouTube, karena saya akan membuat YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Nah, buat teman-teman, aku sekalian minta bantu dan share kalau misalnya
teman-teman ngerasa apa yang saya share hari ini bermanfaat ya, agar orang lain juga bisa mengetahui, boleh di-share ya, atau boleh di-subscribe nanti YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Karena tayangan-tayangan ini memang nanti kita akan bagikan free kepada teman-teman ya. Nah, itu sedikit mengenai misi jiwa. Jadi misi jiwa itu nggak muluk-muluk yang agung, yang ekstravagansa, yang bersayap-sayap, yang mesti malaikat, enggak juga. Jadi sekecil apapun misi jiwa kita, ya lakukan, do the best. Lakukan yang terbaik untuk dirimu ya. Syukur-syukur bisa memberkati dirimu, bisa memberkati orang-orang yang kamu kasihi, dan bisa memberkati planet ini. Karena pada dasarnya misi jiwa itu biasanya pribadi dulu. Misi jiwa itu personality dulu, pribadi dulu. Nah, nanti dalam proses misi jiwa ini, maka kita mungkin akan bertemu di gelombang yang sama. Jadi nanti kita berkelompok ya. Makanya saya bangun Empowering Spiritual Indonesia ini untuk sharing. Saya nggak pernah mau berdebat. Banyak yang bertanya, kenapa sih di grup ini nggak ada debat-debat? Saya nggak mau. Kenapa? Bagi saya, kalau sesuatu yang nggak cocok, ya jangan diambil. Kan akan sangat capek berdebat, buang-buang energi. Nah, pertanyaannya, apakah misi jiwa sama dengan tujuan hidup? Agak beda. Kalau tujuan hidup itu arahnya lebih ke visi saya, tujuan hidup saya, visi saya. Nah, kalau misi jiwa ini kan lebih banyak di prosesnya. Jadi misi jiwa ini bisa berubah, bisa. Pada saat kita menjalani misi jiwa, di dalam proses ini kan bisa berubah. Kadang-kadang kita malah tadinya misi jiwanya ke A, bisa ke B. Tadinya misi jiwanya B, bisa ke C. Nah, tapi kalau misalnya dari awal kita udah tahu nih kisi-kisi daripada misi jiwa kita apa, kita nggak akan ngebelok-belok lagi ya teman-teman ya. Tadi kan saya sudah jelasin bagaimana buat mengetahui misi jiwa, teman-teman bisa inbox atau konsultasi ke saya, bisa dengan human design, incarnation cross, bisa dengan astrologi, dengan past life, atau bisa dengan hipnoterapi. Nah, teman-teman ada 3 pilihan, tinggal pilih yang mana. Nah, terus apakah misi jiwa ini sama dengan passion? Nah, kalau passion itu kan tentang diri kita, lebih ke arah kita. Kalau misalnya life purpose itu kita lebih yang ke orang banyak ya kan. Kalau passion itu lebih yang ke arah diri kita. Jadi agak beda ya teman-teman, visi jiwa dengan misi. Visi itu tujuan, misi itu proses daripada visi jiwa itu. Makanya misi. Jadi misi itu lebih banyak ke proses ya. Dalam awakening itu biasanya misi jiwa kita adanya di awakening, beserta bagian daripada awakening itu bagian daripada misi jiwa, atau misi jiwa bagian daripada awakening. Ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Oke, nanti akan saya jawab. Nah, mengenai misi jiwa sedikit lagi saya tambahkan. Misi jiwa ini dengan apa sih kita bisa laksanakan? Banyak loh. Misi jiwa kamu bisa laksanakan, apakah kamu melalui seorang spiritual, boleh. Apakah kamu dari seorang petani, boleh. Apakah kamu seorang nelayan, boleh. Apakah kamu dari seorang dokter, boleh. Jadi misi jiwa itu nggak melulu basicnya dari spiritual. Seorang ibu yang menyusui anaknya, dia punya misi jiwa loh, gitu. Atau seorang, mungkin teman-teman di sini ada yang single parent ya, seperti saya single parent, itu misi jiwa juga loh, ya kayak single parent seperti saya, dititipkan Tuhan seorang anak, ya kan, dititipkan Tuhan seorang anak, saya harus jadi ibu, saya harus jadi bapak. Nah, itu kan misi jiwa juga kan. Jadi misi jiwa itu nggak melulu mesti yang excited ya, mesti yang agung, mesti yang besar, enggak gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman sudah tahu misi jiwanya apa, misi jiwa sekecil apapun itu lakukan, do the best.
lakukanlah yang terbaik. Jangan kita datang ke dunia ini hanya numpang lewat. Terus datang ke dunia numpang lewat, mau ngapain gitu. Jadi 80% manusia di semesta ini teman-teman ternyata hanya numpang lewat loh. Jadi 80% manusia itu datang ke semesta, mereka lahir terus dibesarkan ibu, sekolah, bekerja, menikah, punya anak. Setelah itu nanti tua ya sudah wafat gitu. Nah, terus di semesta ini ngapain gitu kalau cuma numpang lewat aja, aduh sayang banget gitu. Padahal teman-teman tahu nggak di dimensi sana, di dimensi orang-orang suci, di dimensi 7 sana, orang-orang suci itu sampai mereka bertapa memohon agar terlahir kembali. Mereka memohon agar terlahir kembali ke planet ini ngapain gitu, berkontribusi memperbaiki planet ini gitu. Terus kenapa kita yang sekarang dikasih wujud fisik manusia ini, kenapa nggak pengen memperbaiki diri kita di kehidupan yang sekarang gitu. Syukur-syukur nggak terlahir lagi. Ya kalau kita sudah selesai menyelesaikan jiwa kita, misi jiwa, kita akan menjadi energi, menjadi cahaya, siap. Kita siap untuk menemui Sang Maha, ya, agar kita bisa menyatu dengan percikan dari Sang Maha. Harus energi kita sama dulu dengan beliau, ya, supaya kita bisa menyatu dengan beliau, menghadap beliau, ya kita harus menyelesaikan misi jiwa kita dulu. Oke, saya akan jawab pertanyaan selanjutnya ya. Ini udah ada 1 jam nggak? Belum nggak sih ya? Soalnya kan saya janji hanya 1 jam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melihat perkembangan aku? Salam. Ini pertanyaannya aku kurang jelas loh, Ko Aileong. Bagaimana melihat perkembangan aku? Nah, aku tak tambahin ya, Ko Aileong. Mungkin seperti ini, bagaimana bisa mengetahui perkembangan spiritual kita? Gampang kok. Kalau rezeki kita makin bagus ya, terus orang-orang di sekitar kita banyak yang menyayangi kita, berarti spiritual kita sudah menjadi lebih baik. Simpel kok. Kesehatan kita makin bagus, ekonomi kita makin bagus, ya kan? Link daripada soul family atau pertemanan kita makin bagus. Udah simpel. 3 itu aja kalau misalnya lebih baik, ya berarti spiritual kita udah lebih baik. Simpel kan? Nggak mesti gimana-gimana ya, Ko Aliong. Coba perhatikan, ya kan? Apakah kesehatannya selama menjalani spiritual makin bagus? Apakah finansialnya selama menjalani spiritual sudah makin bagus? Atau apakah soul pemilihnya ya, lingkungannya sudah makin bagus? Nah, kalau misalnya sudah, ya berarti sudah berkembang. Tetapi kalau misalnya ketika sudah masuk spiritual, finansialnya malah hancur, malah bercerai dengan istri, malah nggak karu-karuan, malah banyak musuh gitu. Sebenarnya belum bagus, mungkin sedang proses awakening. Karena terkadang dalam proses awakening ini, proses kebangkitan spiritual ini, kita akan bertemu banyak masalah atau orang-orang yang menyakiti kita. Ya, karena apa? Ya kita sedang membayar karma, atau kita sedang, semesta sedang meminjam tubuh atau katakanlah kejahatan seseorang untuk memberikan education kepada kita. Bisa seperti itu dalam proses awakeningnya. Nah, contoh ya, saya 15 tahun lalu ketika masuk ranah spiritual, itu saya bangkrut, ya kan, out-outan, rezeki hancur, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saya sedang awakening, dan mungkin belum bertemu dengan mentor. Saya nggak mengatakan guru ya, belum bertemu dengan mentor yang tepat, belum bertemu dengan coach yang tepat. Nah, kalau kita mau bertemu dengan coach, jangan tertipu dengan tayangan-tayangan di FB atau YouTube sebelum teman bertemu dengan wujud aslinya. Karena terkadang tayangan-tayangan di YouTube atau tayangan-tayangan di FB ini
banyak yang ya diedit atau apapun kayak gitu. Tapi kalau kita mau jadi mentor seseorang, kalau bisa ada keterikatan soul. Jadi teman-teman melihat wujud orangnya, oh ini loh gitu. Oh apa yang dia omongin di FB, apa yang dia tulis, oh sesuai loh dengan sehari-harinya seperti itu. Jadi harus seperti itu saran saya kalau Anda mau butuh mentor gitu. Karena kita kalau mau cari mentor spiritual itu kan ada bahasa yang bermain, ada bahasa batin yang bermain, nggak sembarangan. Kalau kita salah mentor, ya udah ibarat kata kapal. Nah, si nakoda akan membawa kapalnya kemana. Nah, Anda akan berada di seperti itu gitu. Jadi ya sebaiknya kalau cari mentor, carilah mentor yang Anda memang mengenalnya secara fisik. Kenapa? Ada keterikatan soul ya. Kalau kita mentorin orang, ada keterikatan soul, ada keterikatan batin gitu. Karena mencari guru itu juga kan nggak gampang. Ada ikatan karma ya, nggak sembarangan ya mencarinya. Oke, ini ada Tian. Tian ini biasanya suka banyak bertanya nih di WA. Nah, di sini dia nggak mau tanya kali. Nih Mbak Agatha, terima kasih penjelasannya Bunda Lisa. Ya betul, angot-angotan aku meditasinya ketahuan deh. Iya, sebenarnya kan Mbak Agatha ini orangnya punya siksennya, Jawani ya. Jawa banget kayaknya siksennya ini. Aku tak intip-intip dikit deh. Jawani banget. Cuma ya mungkin karena pekerjaan sehari-hari, kadang-kadang kan kita seorang ibu rumah tangga itu nggak cukup-cukup waktu untuk kayak bermeditasi. Tapi ya diusahakan lah, kalau kita sudah punya misi jiwa, sudah berjalan di spiritual ini ya diusahakan Mbak Agatha. Satu hari itu 24 jam. Kalau 24 jam satu hari, rugikah kita exercise atau berbicara dengan batin kita cuma 1 jam mau tidur, 1 jam bangun tidur? Kayaknya nggak rugi banget. Kalau kita bilang kita nggak punya waktu, berarti kita manusia egois. Ya, 1 jam itu bermeditasi itu kita bukan diam, tapi berterima kasih sama jiwa. Kalau nggak ada jiwa, kita ini koma loh. Ya, ibarat kata tubuh tanpa jiwa nggak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, aduh 1 hari nggak punya waktu buat meditasi, kita egois banget karena jiwa ini sudah memberikan kehidupan kepada kita gitu. Jadi wujud daripada rasa terima kasih kita kepada jiwa ini apa gitu. Ya diusahakan. Ya kalau kita nyari duit nggak ada habisnya gitu ya kan kasihan banget jiwanya. Nah jiwa kan termasuk bagian daripada proses kita mencari uang ya, proses kita mencari rezeki, kan jiwa juga ikut serta. Nah kalau kita nggak berterima kasih kepada dia gitu kan kita egois banget gitu. Sementara kalau nggak ada jiwa kita gimana gitu ya. Saya juga masih banyak belajar sih. Sama-sama ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nggak ada guru, nggak ada murid lah. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen sharing-sharing di grup Empowering ini, setiap minggu saya akan adakan, boleh inbox ke saya. Mungkin nanti teman-teman ada yang nonton besok ya. Kan saya sudah ada YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Teman-teman mohon di-share atau di-like karena masih baru, jadi belum ada subscribe-nya. Nah, misal di sini ada teman praktisi yang pengen live bersama saya, mau promo dirinya, boleh, silahkan, nggak apa-apa, saya hostin ya teman-teman. Terbuka buat umum, siapa saja yang mau di sini presentasi silahkan. Karena empowering ini bukan punya saya di sini hanya admin ya. Empowering ini milik anggotanya yang 3.800. Jadi siapa saja yang ingin berkontribusi di sini, mau iklan, mau apa, silahkan. Nanti saya kan seminggu sekali akan live di sini ya teman-teman.
Jadi memang grup ini saya bangun buat kita sharing-sharing dan mungkin ini sudah waktunya. Oke, pertanyaannya. Ini dari Brekat Sasmito. Rahayu Bunda, Rahayu Mas Brekat. Terima kasih udah support ya di sini ya. Jangan capek-capek support ya. Tanya dong, bagaimana cara untuk membersihkan trauma masa lalu yang jadi endapan batin? Oh, ada caranya. Jadi ngebersihin trauma masa lalu itu Mas ini harus punya mentor, nggak bisa sendiri. Nah, bagi orang yang seorang meditator yang sudah biasa bermeditasi, itu saya bisa kasih cara. Tapi kalau misalnya yang belum nggak bisa. Mas Sasmito butuh mentor, butuh konsultasi. Misalnya konsultasi online dengan saya, nanti saya akan cari akarnya dari mana dulu. Nah, setelah itu baru dikasih tipe apa, karena dari hipnoterapi sendiri ada caranya. Jadi dari hipnoterapi di kita ada cara-cara untuk rilis atau exercise emotion, itu ada. Trauma-trauma itu mah gampang Mas, simple. Kerjaan saya sehari-hari. Kalau cuma sharing, saya free ya, nggak pakai price. Tapi kalau memang sudah ada attunement, ya ada energi yang berjalan, itu memang ada price karena memang hidup saya kan dari sini, pekerjaan saya dari sini. Itu gampang Mas bisa konsultasi kepada saya karena kalau saya jelasin caranya di sini agak rumit kan. Mas Sasmi itu harus kasih tahu dulu poin-poin masalahnya di mana. Ada cara pakai meditasi, ada. Nah, tetapi meditasinya bukan asal meditasi, Mas Sasmito. Jadi itu penggabungan daripada hipnosis, ya, ada hipnosis di sana, ada self healing, ada self talk. Jadi perpaduan daripada hipnoterapi, self healing, self talk dengan memakai hipnosis, ya. Self talk atau self healing ini bisa bekerja kalau kondisi daripada state mind kita, pikiran kita ada di layer tertentu. Jadi nggak bisa cuma meditasi diam gini terus langsung nanti itu langsung rilis, nggak bisa. Tapi kalau misalnya Mas Sasmito sudah memang seorang meditator, maka itu bisa ya. Kalau misalnya sudah seorang meditator, nah Mas bisa konsultasi ke saya kalau itu. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Dwinda. Kak, apakah seseorang yang religius sudah pasti spiritual dan begitu pula sebaliknya? Enggak juga. Religius ini ya sebenarnya kalau religius ini kan kepada keyakinan, kepercayaan. Kalau spiritual adalah tentang jiwa. Nah, kadang-kadang orang suka kebalik-balik juga. Jadi maksudnya kayak gini, orang berpikir spiritual itu segala sesuatu yang agung. Nah, kita makan spiritual, ya. Kita berjalan spiritual. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan mengenai misi jiwa kita adalah atau jiwa kita itu spiritual sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya religius ini kan kepercayaan, keyakinan. Kalau spiritual adalah arti spiritual ini kan banyak ya Dinda. Jadi kalau misalnya kamu datang kepada 1000 guru di dunia ini, maka akan 1000 guru ini akan memberikan penjelasan tentang 1000 pengertian mengenai spiritual. Jadi kalau misalnya Dinda pergi ke Tibet, bertanya kepada seorang guru, Guruji, saya mau tanya, apa sih arti spiritual? Maka Guruji akan berkata, kamu bertanya, pergi ke India, oh Guruji, apakah arti spiritual? Dia akan mengatakan B. Nah, jadi kalau jawaban aku, spiritual itu apa? Spiritual adalah segala sesuatu tindakan yang berhubungan dengan moralitas, ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan moralitas yang kamu lakukan bisa memperbaiki hidup kamu, memberkati hidup kamu. Syukur-syukur kamu bisa memberkati orang-orang yang kamu kasihi, atau kamu bisa berkontribusi kepada planet ini, maka kamu layak dikatakan seorang spiritual. Nah, selama kita belum bisa beretika moral, ya belum layak dikatakan spiritual gitu. Nah, berspiritual itu panjang wawasannya.
boro-boro kita bisa memberkati planet ini, ngeberkati diri kita aja kita masih susah kan, ya. Jadi berspiritual dengan berreligius itu beda, tapi sebenarnya itu bisa sejalan. Ada orang mengatakan, ah, aku kan lebih ke agama, ada yang mengatakan aku lebih ke spiritual. Sebenarnya kalau kamu menjalani spiritual, maka agamamu akan lebih baik, ya. Atau ketuhananmu lah, nggak mesti beragama. Banyak orang nggak beragama dia lebih baik kok daripada orang beragama. Ada kan di dunia ini yang negara yang tidak beragama, tapi aneh penjaranya itu kosong. Negara di dunia yang tidak beragama kan ada, tapi penjaranya kosong, tidak ada penjahat. Nah, jadi belum tentu orang yang tidak beragama itu tidak spiritual, ya. Malah terkadang orang-orang yang beragama membawa agama ini menjadi satu titik buat untuk membodoh-bodohi orang lain, pembodohan massal, ya. Nah, kita nggak bahas agama lah, nanti grup saya di ini lagi ditutup gara-gara bicara agama. Intinya adalah, ya kalau aku sih, kalau kamu menjalani spiritual, ya keyakinanmu harus lebih baik. Terserah keyakinan kamu itu, apa keyakinanmu memuja leluhur, apa keyakinanmu memuja semesta, apa keyakinanmu memuja yang Maha Esa, terserah. Tapi ya semakin kamu berspiritual, maka keyakinan itu harus menjadi lebih baik. Kalau aku pribadi aku gitu, ada orang mengatakan semakin berspiritual jadi tidak punya Tuhan. Nggak masalah sih, masing-masing aja gitu. Kan nggak semua orang percaya Tuhan, karena konotasi Tuhan ini banyak. Nah, kalau kita bertanya Tuhan itu siapa, kan nggak pernah dilihat gitu. Yang orang mengatakan goib gitu. Nah, kalau aku mengatakan Tuhan itu siapa? Semua yang ada di semesta ini, ya, semua yang ada di semesta ini, baik tanah, tumbuhan, air, pepohonan, dan manusia ini, semua benda, itu adalah percikan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau bertanya, Tuhan itu siapa? Aku nggak pernah melihat, kan banyak orang. Tuhan siapa? Sekarang aku bertanya, seorang bayi, ya, dari sperma, 2 sperma disatuin, terus jadi zigot, dari zigot jadi embrio, embrio jadi sel itu, terus jadi janin itu, terus jadi bayi dan lahir ke dunia. Nah, cukup kan? Terus lihat aja wajah ibu itu yang melahirkan anak itu. Udah, kamu udah ketemu Tuhan gitu. Kalau mau ngelihat Tuhan, gampang kan? Apa Tuhan gak ikut andil dalam proses itu? Ikut andil. Tapi ketika kita sudah lahir ke dunia menjadi bayi, maka Tuhan gak ikut andil lagi. Kita sudah menjalankan destiny kita sendiri. Sang Maha berkata, oh, kamu sudah terlahir menjadi bayi yang lucu, yang cakep, yang mungil, ya. Ya, kamu pinter-pinter lah di semesta ini, berkembang biak, berevolusi, ya seperti itu, gitu. Jadi cukup, kan orang suka tanya, Tuhan itu di mana sih, gitu. Ya, gampang kan? Atau kalau kamu bangun pagi, coba kamu ngelihat tiba-tiba bunga-bunga bermekaran, gitu. Nah, indah kan? Nah, ada Tuhan di sana, di keindahan itu ada gitu. Jadi sangat-sangat simple. Ya mungkin karena hatinya butek, ya kan, hatinya butek, jadi nggak pernah ngelihat ada Tuhan. Kalau ngelihat ibu kita lagi tidur, nah coba ada ibunya dilihat lagi tidur, ya ucapkan terima kasih lah, supaya banyak-banyak rezeki. Nah ada Tuhan tuh di wajah ibunya. Kalau ngelihat istrinya lagi tidur, coba dilihat istrinya, dipandang wajahnya jadi tidur, ucapkan terima kasih ya, sudah ngelahirin anak. Nah, itu ada wajah Tuhan. Kalau ngelihat anaknya lagi bobo, gitu. Gimana sih seorang anak lagi bobo kayak malaikat kan? Nah, coba lihat wajahnya. Nah, itu wajah Tuhan gitu. Jadi sangat simpel sebenarnya Tuhan itu ada di mana. Jadi religius dan spiritual sama, beda, tapi sebenarnya bisa sejalan ya, Dinda, itu bisa sejalan. Kadang-kadang ada orang kalau sudah berspiritual, dia sudah lupa dengan Tuhannya, tapi ya nggak ada yang salah, karena
makna daripada bertuhan itu sendiri itu berbeda-beda. Ya, gitu ya. Ini buat Pak Nur, Muslim tanya lagi nih. Matur suwun Bunda, ya sukses Pak penjelasannya. Minta petunjuk bimbingan membuka mata batin dengan baik. Karena saya mengalami pengalaman spiritual, tapi belum tahu langkahnya. Saya Purbalingga. Nanti saya buat session ya Pak, supaya teman-teman yang lain bisa tahu bagaimana cara membuka mata batin yang baik. Kalau saya jelasin di sini kayaknya waktunya nggak cukup. Nanti saya buat session di sini siaran langsung bagaimana cara membuka mata batin yang baik dan meditasinya. Nah, tapi seperti penjelasan saya sebelumnya, kalau misalnya bertanya meditasi yang paling baik untuk saya apa? Kan saya jawab jawabannya tidak dari saya, tidak dari buku, tidak dari trainer lain atau dari mana-mana, tetapi dari repetisi pengulangan sehari-hari yang Bapak lakukan pola, ya, lakukan polanya. Nah, nanti kita akan buat ya Pak. Nextnya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan kasih. Nah, waktunya tidak cukup di sini ya, Pak Nur. Sabar-sabar ya Pak Nur. Kalau misalnya ke Pak Nur doang, kasihan kan teman-teman yang lain pengen membuka mata batin. Kok nanti saya kasih share caranya. Tapi apakah cara yang saya share ini cocok atau tidak? Ya nanti masing-masing ya Pak ya. Oke, Ko Abed. Halo Ko Abed, apa kabar ya? Terima kasih Ko Abed, senang-senang ini Ko Abed selalu support di Zoom saya juga ya. Pertanyaannya Bunda, bagaimana biar bisa lebih yakin dalam menentukan misi? Jadi biasanya begini, semakin kita masuk ke dalam jiwa kita, ya, itu semakin kita tahu misi kita itu apa. Jadi ada evolusi jiwa, ada reflection daripada jiwa. Semakin kita masuk ke dalam jiwa kita, si jiwa itu sendiri akan memberikan kode, akan memberikan rambu-rambu, akan memberikan insight pada kita. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, bersihkan hati, bersihkan pikiran dari kotoran-kotoran kerak itu dulu. Jadi ada PR dulu, memang nggak gampang ya. Nggak gampang menentukan misi. Mungkin ketika kita sudah tahu misi jiwa kita dari human design atau dari astrologi atau dari hipnoterapi, nah terus kan kita merasa ini benar nggak sih gitu. Nah kalau kita sudah berteman dengan si jiwa, kita akan yakin nggak apa kata orang Pak Ben, nggak apa kata saya, nggak apa kata orang lain gitu. Jadi si jiwa itu sendiri yang datang kepada Pak Abed, datangnya dengan cara apa? Bisa lewat mimpi. Kalau saya lihat dari mimpi, misal 2 hari yang lalu ada yang serang saya lagi tidur sore-sore jam 5, itu saya mimpi yang nyerangnya siapa, wajahnya, namanya, orangnya, dan diperlihatkan bagaimana dia menyerang saya gitu. Ya namanya ya kita kan kerja di kayak gini, saya belakangan ini banyak kena serangan-serangan juga gitu, tapi orang suka nanya ke saya, Bunda punya jimat nggak serang-serang? Enggak sih, saya cuma pakai Orgonite, dan saya percaya Tuhan dan para malaikatnya pasti selalu menjaga saya, karena dalam setiap itikat yang baik pasti kita akan dijaga lah. Umur itu sudah ada yang nentuin, jadi nggak usah takut. Sebenarnya kan saya seorang wanita founder empowering spiritual begini kan agak-agak berat ya, harus punya power yang kuat ya kan. Setiap live begini kan ada aja yang coba-coba gitu, kadang-kadang live dipihara aja kita masih ada yang coba-coba kayak gitu. Tapi kita sikapi semua pekerjaan ada resikonya. Nah pertanyaan Ko Abed, bagaimana bisa yakin dalam menentukan misi? Yaitu tadi, balik lagi ke jawaban saya, kenali dulu jiwanya. Kalau sudah mengenali jiwanya, simpel Pak, nanti dia datang sendiri, ngobrol sendiri, tapi itu butuh proses. Nggak gampang memang ya, nggak gampang, nggak seperti yang dipikirkan orang gitu. Itu ada proses, kenali jiwanya. Nah di YouTube juga sebenarnya ada cara-cara mengenali jiwa, ada seperti itu ya. Nah teman-teman, ini waktunya kan sudah sejam lebih, mungkin saya 5 menit lagi ya jawab pertanyaan ya.
Soalnya admin saya, kalau buat para admin yang di belakang layar, ini ada 3 admin saya sebenarnya di belakang layar yang membantu saya dalam program ini, yang mengingatkan Bunda sudah 1 jam lebih katanya, tapi karena banyaknya pertanyaan daripada teman-teman di sini, saya akan ini jawab-jawab lagi ya. Nah, nanti Abed saya kasih session lah pelan-pelan ya, satu-satu. Mungkin minggu depan saya akan kasih session bagaimana membuka mata batin, saya kasih session nanti ya. Nah, ini selamat datang buat Mbak Helen Cia ya. Terima kasih Mbak Helen ya, supportnya di sini ya. Sering-sering ya gabung-gabung di sini karena seminggu sekali kita akan live ngobrol-ngobrol. Mengapa setiap meditasi saya selalu melihat pintu goa yang berkabut? Nah, biasanya kalau kita meditasi, kita suka melihat daripada memori akashic record. Mungkin teman-teman di sini belum tahu apa sih akashic record. Nah, jadi sebenarnya ketika kita sudah wafat, memori daripada file apa yang kita kerjakan itu ada dan dia dinamakan akashic record. Nah, terkadang pada saat kita meditasi, memori itu bisa hadir. Ya, itu kadang proses daripada meditasi ya, awal-awal kita, atau itu sebuah insight, bisa sesuatu yang pernah Mbak Helen alami di masa lampau. Jadi kayak ngasih petunjuk. Nah, caranya gampang. Besok-besok kalau Mbak Helen mau meditasi, tapi carilah waktu yang tepat, misal agak sepi, jam 10 malam, jam 11, ya. Pada saat mau meditasi, kasih afirmasi. Misalnya seperti ini, saya mau meditasi, tapi setiap meditasi ini kenapa sih saya selalu melihat kabut dan goa? Tolong berikan kepada saya insight ya, agar saya, kalau misalnya kamu pengen mau kasih tahu sesuatu kepada saya, kalau tidak kasih tahu lewat meditasi, coba kasih tahu saya lewat mimpi. Jadi minta, Mbak Helen minta nextnya meditasi agar apa yang Mbak Helen lihat pada saat meditasi itu dibukakan misterinya, dibukakan rahasianya. Jadi kalau misalnya meditasi selalu lihat-lihat goa berkabut, tapi Mbak Helen nggak minta supaya di apa ya, diajarin bagaimana caranya kan kayak gitu. Nah, bisa diminta kok Mbak. Jadi nextnya meditasi minta supaya apa namanya, dikasih petunjuk bagaimana caranya ya kan. Oke, ini buat Valentin Chen, terima kasih ya hadir di sini. Ada Yudhistira, terima kasih juga ya. Terus ada Mbak Cempaka, terima kasih juga ya. Hai Malang, Malang hadir ya, Malang hadir ya. Mbak Valentin, terima kasih. Ko Abed, terima kasih. Helen Ciani, ada Pak Gatot. Gimana saling menguatkan power feel good, bahagia seluruh makhluk? Itu gampang, Pak. Caranya adalah dari power diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah bercahaya, kita bisa sending cahaya kita ke planet ini. Nah, bagaimana kita mau sending cahaya ke planet ini kalau diri kita sendiri belum bercahaya? Ya kan? Simple kan? Jawabannya sangat simple. Nah, jadi kita nggak usah cerita power ya. Jadi kita gini aja Pak Gatot, kita buat diri kita dulu kita buat diri kita dulu bercahaya. Nah, kalau diri kita sudah bercahaya, kita sending ya kan ke seluruh makhluk di semesta. Nggak usah dipikirin apakah ini sampai atau tidak sampai, nggak usah dipikirin. Jadi adalah besarkan dulu cahaya di dalam diri kita, baru kita sending kepada semesta. Biasanya seperti itu Pak. Nanti ada session-session ya, karena ini setiap minggu kita akan mengadakan live seperti ini ya, teman-teman bisa mengenal saya, mungkin hanya mengenal saya Luisa Marin sebagai founder Empowering Spiritual di Indonesia, tapi kan kita nggak pernah bertatap muka seperti ini ya teman-teman. Ya, teman-teman, hampir 3.800 anggota di sini, kita jarang bertatap muka, jadi malam ini kita akan sering-sering bertatap muka. Oke, sama-sama Mbak Helen ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada saran, kira-kira minggu depan saya akan membuka session apa,
atau judulnya apa, teman-teman boleh komen di kolom komentar supaya minggu depan saya dan tim saya akan membuat kira-kira yang mau dibahas judulnya apa ya. Karena ini waktunya sudah sejam lebih ya. Saya harus melaksanakan tugas-tugas saya untuk klien online ya. Buat teman-teman yang ingin konsultasi mengenai misi jiwa, Anda bisa konsultasi kepada saya ya. Nanti bisa inbox saya ke ini ya, ke yang Luisa Marin, karena ini kan saya pakai pakar aura. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi, nanti saya akan kasih nomor WA saya ya, di bawah bisa konsultasi ke inbox, tapi yang FB-nya Luisa Marin Prameswari. Kalau yang ini yang pakar aura saya jarang pakai ya. Nanti teman-teman pengen tahu, oh misi jiwa saya apa? Saya bisa analisa memakai astrologi ya, dari past life, atau pakai human design dari incarnation cross Anda, atau bisa melalui hipnoterapi past life regression. Nah, buat teman-teman kalau merasa tayangan ini berguna dan supaya teman-teman yang lain tahu, teman-teman mohon bantu di-share ya, atau YouTube baru saya Empowering Spiritual Indonesia, silakan di subscribe ya. Terima kasih untuk malam ini ya. Kalau ada kata-kata yang salah ya, mungkin kadang kan kita nggak tahu berbicara ada salah, mohon dimaafkan. Nah, kalau teman-teman ingin minggu depan kita mau buat sesi apa, silakan komen di kolom komentar. Jadi saya dan tim saya minggu depan akan membuat acara yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan terima kasih untuk seluruh moderator saya yang ada di grup ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, banyak berkah ya. Dan juga buat ketiga tim saya di belakang layar. Ya, terima kasih. Sampai jumpa sesen di sini ya. Thank you and I love you. Bye bye, bye bye, bye bye. Dah.